Catatan Presiden RI. Presiden Joko Widodo melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara. Demi Allah, saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga. Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu, dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga, dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya. Presiden Joko Widodo meminta anggaran tahun 2024 dioptimalkan untuk menuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai. 2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini. Sehingga saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai. Yang sudah direncanakan tapi belum selesai, tuntaskan untuk memperkuat fondasi bagi pemerintah yang akan datang. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terakhir, saya ingin agar pemilu serentak tahun depan yang kita lakukan ini terus terjaga kesejukannya, perkuat kerukunan dan persatuan sehingga pesta demokrasi dapat terselenggara secara damai dan berkualitas. Inilah catatan Presiden RI, catatan kegiatan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan pada pekan ini. Bersama saya Hutama Budi, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 27 November, Presiden Jokowi menghadiri peresmian pembukaan R20 Istora di Jakarta. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menjelaskan tentang pentingnya peran tokoh agama dan masyarakat dalam menciptakan perdamaian, kerukunan, dan kebersamaan dalam suatu negara, kawasan, dan dunia. Presiden Jokowi mengatakan bantuan kemanusiaan serta perundingan damai harus segera dilakukan dengan masih terjadinya perang dan pembantaian secara terang-terangan di dunia yang sudah modern. Sungguh tidak masuk di nalar, sungguh tidak masuk di dalam nurani kita di dunia yang super modern sekarang ini masih terjadi perang dan pembantaian secara terang-terangan yang merenggut warga sipil, yang merenggut perempuan dan anak-anak. Tragedi kemanusiaan di Palestina tidak bisa ditolerir sedikit pun. Gencatan senjata harus segera dilakukan, bantuan kemanusiaan harus dipercepat, dan perundingan damai harus segera dimulai. Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan hal tersebut tegas dinyatakan dalam Konstitusi Indonesia. Indonesia juga memiliki pengalaman panjang dalam merajut keberagaman
dalam menjembatani perbedaan-perbedaan dan dalam mempersatukan kemajemukan. Presiden Jokowi di hadapan para peserta R20 Isora tersebut menyampaikan apresiasi penyelenggaraan forum itu. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas, serta sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju dan pengurus PBNU. Senin 27 November di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi menyaksikan pengucapan sumpah jabatan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK masa jabatan 2019-2024. Pengangkatan Nawawi Pomolango tersebut didasarkan pada keputusan Presiden RI nomor 116/P tahun 2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke-1 dan seterusnya. Kedua, terhitung sejak saat pengucapan sumpah janji mengangkat Saudara Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan tahun 2019-2024. Ketiga dan seterusnya, keempat dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pengangkatan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK untuk menggantikan Firly Bahuri. Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu, dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga, dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya. Hadir dalam upacara pengucapan sumpah itu sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Senin 27 November masih di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi secara resmi melantik Brigjen TNI Purnawirawan Edi Nasution sebagai Gubernur Riau sisa masa jabatan 2019-2024. Pelantikan itu didasarkan pada keputusan Presiden RI nomor 114/P tahun 2023. Mengesahkan pengangkatan Saudara Edi Nasution sebagai Gubernur Riau sisa masa jabatan tahun 2019-2024 terhitung sejak saat pelantikan, dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga dan seterusnya, keempat dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Prosesi pelantikan diawali dengan menerima petikan surat keputusan di Istana Merdeka dan dilanjutkan dengan kirap dari Istana Merdeka menuju Istana Negara. Hadir dalam pelantikan itu sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, serta sejumlah kepala lembaga. Kamis 30 November dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, Presiden Jokowi bersama rombongan bertolak menuju Dubai, Persatuan Emirat Arab. Presiden Jokowi dalam keterangan persnya antara lain mengatakan dirinya di Dubai akan menghadiri pertemuan COP28. Selain itu, Presiden Jokowi mengatakan komitmen nyata harus diperkuat, khususnya komitmen negara-negara maju untuk pendanaan iklim, utama dalam rangka mencapai target net zero emission. Harapan dunia terhadap COP28 ini sangat besar agar ada aksi global yang nyata untuk pembatasan kenaikan suhu di dunia. Komitmen nyata harus diperkuat, khususnya komitmen negara-negara maju untuk pendanaan iklim, utamanya dalam rangka mencapai target
net zero emission. Dalam KTT COP28 ini saya akan menyampaikan pengalaman Indonesia dan mempertegas pentingnya kolaborasi global untuk pendanaan iklim serta pentingnya transisi yang inklusif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang. Saya juga akan menghadiri presidensi event terkait transformasi food system, menghadiri KTT G77 dan China, serta melakukan beberapa pertemuan bilateral. Presiden Jokowi dan rombongan dijadwalkan akan kembali ke Jakarta pada tanggal 3 Desember. Mendampingi Presiden Jokowi dalam penerbangan menuju Dubai, Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sementara itu, melepas keberangkatan Presiden Jokowi menuju Dubai, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Panglima TNI dan Kapolri. Rabu 29 November, Presiden Joko Widodo menghadiri acara gerakan tanam pohon bersama di hutan kota kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Presiden menekankan bahwa gerakan ini sangat penting dalam upaya mengantisipasi perubahan iklim serta mengatasi polusi udara. Kegiatan penanaman pohon ini tidak hanya hari ini saja, tetapi akan dilakukan serentak bersama-sama di seluruh provinsi di Indonesia dalam rangka perubahan iklim, dalam rangka pemanasan global, dalam rangka mengatasi polusi yang sudah kita rasakan nyata terjadi dan kita rasakan semuanya. Dan gerakan ini karena memang pas mulai musim hujan, jadi kalau kemarin nggak kita lakukan karena memang masih musim kemarau. Ini musim hujan pas Desember ke sana nanti akan kita lakukan terus-menerus di seluruh provinsi, tidak hanya di Jabodetabek. Di Jakarta ada 900 titik lebih yang kita lakukan, dan ini kalau di Jakarta pohonnya udah gede-gede, nggak apa-apa, yang kecil-kecil pun nggak apa-apa, karena ini musimnya untuk menanam pas musim hujan. Dan saya mengucapkan terima kasih, ini partisipasi banyak perusahaan, banyak asosiasi. Saya lihat ada Jakarta ya, Industrial Estate Pulau Gadung, ada dari Ray Estate Indonesia, APHI, semua memang kita ingin gerakan bersama-sama. Ya, kalau musim hujan pasti beberapa titik di daerah sudah mengalami banjir. Saya kira kita semuanya harus waspada karena hujannya sekarang ini juga kalau pas panasnya ekstrim, kalau pas hujannya juga ekstrim, semuanya waspada. BNPB di pusat maupun daerah waspada. Selain itu, saya sekali lagi mengajak seluruh masyarakat untuk menanam pohon apapun di lingkungan masing-masing. Sementara di kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo mempersilahkan peserta pemilu 2024 melakukan adu gagasan dan adu ide pada pelaksanaan kampanye, tapi tetap dengan senyum dan gembira. Ya, kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan kita bersama-sama. Berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap tersenyum dan gembira. Ya. Presiden dalam kesempatan itu juga menyebutkan berpendapat diperbolehkan, namun IKN sudah ada undang-undangnya. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak menginginkan Jawa sentris, namun ingin Indonesia sentris. Presiden menyebutkan 58% PDB ekonomi ada di Pulau Jawa dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Presiden Joko Widodo melakukan penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2024 di Istana Negara Jakarta, Rabu 29 November 2023. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran dengan disiplin dan tepat sasaran. Apalagi Presiden menyebutkan bahwa saat ini situasi geopolitik makin memanas, dampak perubahan iklim yang semakin terlihat, serta potensi krisis dan resesi yang makin menguat. Gunakan anggaran
yang telah diberikan itu sekali lagi secara disiplin, teliti dan tepat sasaran. Yang kedua, kedepankan transparansi dan akuntabilitas. Jangan membuka celah sedikit pun untuk penyalahgunaan anggaran berkaitan dengan korupsi apalagi. Tutup celah itu. Ketiga, eksekusi segera. Eksekusinya sesegera mungkin. Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya memanfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mendorong alternatif inovasi pembiayaan agar iklim investasi tetap terjaga. Rabu 29 November, Presiden Joko Widodo melantik Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta. Maruli Simanjuntak dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Kepres nomor 103/TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Maruli Simanjuntak menghentikan Jenderal Agus Subianto yang telah dilantik sebagai Panglima TNI. Dengan pelantikan tersebut, Maruli mendapatkan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi menjadi jenderal. Kenaikan pangkat tersebut diberikan berdasarkan Kepres nomor 104/TNI tahun 2023 tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi TNI. Rabu 29 November, Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2023 di kantor pusat BI Jakarta. Presiden mendorong peningkatan sinergi Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk mengantisipasi berbagai skenario ke depan dan merespon cepat setiap perubahan, utamanya yang disebabkan dinamika global. Memang kita harus prudent dalam melangkah, tetapi juga jangan terlalu hati-hati. Kredit terlalu hati-hati, kredit semuanya terlalu hati-hati. Akibatnya kering perputaran di sektor real. Tetapi yang paling penting juga antisipasi terhadap semua skenario ke depan. Cepat dalam merespon setiap perubahan. Misalnya untuk inflasi, cek terus di lapangan. Selesaikan kalau ada masalah dengan cepat. Kemudian juga perkuat KSSK, sering ketemu, sering berbicara untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Kalau pada keadaan normal mungkin nggak apa-apa 3 bulan sekali, Pak Gubernur BI, Ketua OJK, Pak LPS ketemu dengan Bu Menteri Keuangan, dengan Pak Menko Ekonomi. Tapi dalam situasi seperti ini tidak bisa. Minim seminggu sekali atau 2 minggu sekali ketemu untuk ngopi bareng-bareng kan nggak ada masalah. Nggak usah serius tetapi saling bertukar, angka bertukar, kalkulasi bertukar, hitungan-hitungan. Karena memang kondisinya kita harus merespon dengan cepat terhadap situasi-situasi yang berubah. Presiden mengatakan saat ini dunia sedang tidak dalam situasi baik-baik saja karena banyak fenomena domestik negara lain yang berdampak global. Situasi tersebut antara lain persoalan inflasi dan tingginya suku bunga di Amerika Serikat, perlambatan dan krisis properti di Tiongkok, hingga peningkatan tensi geopolitik berupa perang di Ukraina dan Gaza. Selain situasi tersebut, dunia juga saat ini merasakan langsung dampak perubahan iklim, terutama pada situasi pangan di Indonesia. Selain itu juga adanya pemanasan global telah membuat produksi pangan Indonesia menurun, ditambah dengan pembatasan ekspor pangan dari 22 negara.
Kamis 30 November setelah menempuh penerbangan dengan pesawat kepresidenan Indonesia 1 sekitar 10 jam, Presiden Jokowi dan rombongan tiba di Bandara Internasional Al Maktoum, Dubai sekitar pukul 16:45 waktu setempat. Menurut rilis yang dikeluarkan Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, kedatangan Presiden Jokowi antara lain disambut Menteri Negara Urusan Perdagangan Luar Negeri Persatuan Emirat Arab, Duta Besar Republik Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab Husin Bagis, serta Atase Pertahanan RI di Abu Dhabi. Sementara itu, ketika tiba di hotel, Presiden Jokowi disambut sejumlah pihak seperti Menteri LHK Siti Nurbaya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi ad interim Erick Thohir, serta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jumat 1 Desember, Presiden Joko Widodo tiba di Al-Wasdom Expo City Dubai, Persatuan Emirat Arab, untuk menghadiri World Climate Action Summit, COP28. Presiden Joko Widodo yang tiba sekitar pukul 10.55 waktu setempat Jumat 1 Desember 2023 disambut oleh Presiden Persatuan Emirat Arab, Mohammed bin Zayed, dan Sekjen PBB Antonio Guterres. Setelahnya Presiden Joko Widodo mengikuti family photo bersama para pemimpin negara dan organisasi internasional lainnya. Seusai melakukan sesi foto, Presiden kemudian berjalan bersama untuk menuju tempat diselenggarakannya pembukaan World Climate Action Summit, COP28 di Al-Waha Theater Dubai Exhibition Center. Jumat 1 Desember, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store di ruang bilateral Expo City Dubai, Persatuan Emirat Arab. Pertemuan tersebut dilakukan di sela-sela rangkaian kegiatan World Climate Action Summit COP28. Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan itu diantaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Mensesnek Pratikno, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansuri, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab, Husin Bagis. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Hutama Budi bersama Muslihun dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.